Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan mengajar mata pelajaran IPAS ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar sekitar 4 jam ke depan. Kemudian apapun mata pelajarannya kita harus siap semuanya ya. Ada yang kira-kira belum siap? Tidak ya? Oke, langsung ucapkan diri kalian sebelum kita mulai belajar kita pagi hari ini ya. Ketua kelas silakan untuk memulai berdoa. Kawan-kawan. Baik, untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Setelah kita berdoa, alangkah lebih baik kita memotivasi diri dulu untuk kalian ataupun untuk Bapak. Nanti Bapak ucapkan SMK kamu bisa ya. Oke, sebelumnya SMK bisa. Oke. Setelah itu yang kedua SMK hebat, SMK nomor 1 Bapak ceria. Oke, bisa ya? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK nomor 1 Bapak? Ceria. Oke, biar semangat kita temukan dulu. Jadi pada pagi hari ini materi yang Bapak akan ajarkan yaitu berhubungan dengan zat dan wujudnya ya. Seperti yang minggu kemarin kita lanjutkan di minggu ini, tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai yaitu yang pertama itu mengklasifikasikan zat berdasarkan wujud dan komposisinya. Kalian bisa baca di sini ya. Kemudian mengidentifikasi pengumpulan sifat kimia dan sifat fisis. Yang ketiganya mengidentifikasi perubahan fisika, kimia, dan biologi. Yang keempat, mengklasifikasi bahan berbahaya dan beracun. Yang terakhir, mempresentasikan hasil dari pengolahan bahan beracun. Kemudian kita langsung mulai aja ya. Setelah kalian tadi berdoa, ada motivasi. Ya, setelah ini kita akan mengabsen ya, absen untuk pada hari ini. Langsung saja. Aditya ada? Ada, ya. Ahmad, Fadil ada ya? Ada. Amelia. Untuk yang tidak hadir ini nanti Bapak akan cek keberadaannya, kalau alfa dengan apa ya. Kemudian kalau sakit Bapak akan cek surat izinnya ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kita yaitu tentang zat dan wujudnya. Kita bisa melihat ya, Bapak akan lihatkan video pada pagi hari ini yang berhubungan dengan materi kita. Oke? Kalian bisa saksikan bersama-sama. Hai, assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan mempelajari sifat dan perubahan zat. Meliputi apa saja? Ada sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Adapun sifat zat dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan penampakan atau keadaan fisik zat tersebut. Adapun sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut. Atau bercampur dalam pelarut. Air merupakan pelarut zat terlarut
keempat adalah daya hangat listrik. Sebuah pesan atau benda terbangun menjadi dua berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, yaitu konduktor dan isolator. Yang kelima, yang dibiarkan terlalu lama akan membusuk atau basi. Hal ini terjadi karena ada perkaran. Reaksi antara logam, air, dan oksigen dapat menimbulkan karat atau beracun ketika mengalami reaksi kimia tertentu. Contohnya adalah gas karbon monoksida pada sisa pembakaran. Yang termasuk ke dalam perubahan fisika antara lain berkumpul, mencair, menguap, mengembun, menguling, dan mengkristal. Yang dapat kita simpulkan dari perubahan fisika yang pertama adalah perubahan yang terjadi tidak membentuk zat yang baru. Yang kedua adalah zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga adalah perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Untuk perubahan kimia dapat kita simpulkan perubahan yang terjadi dapat membentuk zat yang baru. Yang kedua adalah zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga adalah terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Sudah diperhatikan tadi ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberi informasi atau menunjukkan dari video yang Bapak lakukan tadi? Bukan dari, yuk. Tentang apa ya video yang kita ini lihat tadi? Yuk, coba. Siapa yang bisa? Tentang perubahan zat ya. Nah, yang kalian ketahui itu apa aja dari yang ditampilkan tadi? Oke, kita jari nah, jawab mana? Langsung. Oke, silakan. Yang saya ketahui tentang perubahan sifat-sifat dan perubahan pada zat kimia, contoh benda pada kehidupan sehari-hari. Misalnya sepatu yang dibiarkan di tempat terbuka akan mencair menjadi zat air. Oke, bukan dulu teman-teman. Oke, ada lagi yang lain? Kan banyak nih. Ini dari zat cairnya. Itu kategorinya tuh tiga, satu cair, keduanya ada, ketiganya gas. Nah, yang menguap itu masuk dalam kategori gas ya. Oke. Yang salah satu contoh yang tadi es batu mencair itu jadi cair. Kemudian kalau padat itu contoh dari kedua sadari apa? Kira-kira besi. Ada lagi yang lain? Batu. Oh, batu. Terus apa lagi? Kayu. Itu padat ya. Uap air. Nah, jadi kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari itu uap air itu masuk ke kategori gas. Kemudian apalagi meja ya, kayu, batu itu masuk di padat. Kemudian es batu cair tadi, kecap, ya kan, sirup itu masuk kategori apa? Cair. Oke. Jadi kalian bisa membedakan itu semua. Kemudian dalam yang video yang kita saksikan tadi, perubahan fisika dan kimia itu apa? Yuk. Ingat tak? Ya, kalau fisika itu perubahannya seperti apa, kalau kimia perubahannya seperti apa? Ulang, ya. Kita ulang lagi ke apa? Kalau kamu masih bingung. Ya. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tetapi tidak menghasilkan zat yang baru. Oke, tidak menghasilkan jenis yang baru ya, kalau fisika. Kemudian nanti kimia. Beberapa contoh peristiwa kasih contoh dulu. ke dalam perubahan fisika antara lain berkumpul, mencair, menguap, mengembun, menguling, dan mengkristal. Ada maksudnya itu tidak menghasilkan yang baru. Artinya kalau membeku itu kan dari es, dari air ke es, tidak hal yang baru kan? Pak, balik lagi ke mencair lagi, jadi cair. Kemudian membeku mencair, nah itu sama aja. Menguap itu
uap air tadi, uap tadi kan berubah jadi air lagi. Kemudian mengembun sama seperti juga menjadi dalam kristal. Cuman ini deh, dari zat satu ke zat yang lain, tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, itu perubahan fisika ya. Oke, selanjutnya kita lihat perubahan kimia. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat yang baru. Yang baru ya, yang tadi kan tidak ya, fisika. Beberapa contoh peristiwa perubahan kimia yang dapat kita Besi yang berkarat, besi kan bentuk besi ya. Ketika dia karat berubah, bisa jadi butir-butiran besi, ya kan? Bisa jadi nantinya bisa dari tanah kan. Kalau besi itu berkarat kan, yang bentuknya itu besi berubah menjadi wujud yang baru, ya. Kemudian ini ada contoh kertas yang dibakar nih, balik lagi ke bentuk kertas nggak? Nah, bentuknya jadi abu ya. Oke, ada lagi contoh yang lain? Nah ini ya. dapat kita simpulkan dari Kesimpulannya. fisika. Yang pertama adalah perubahan yang terjadi tidak membentuk zat yang baru. Fisika ini ya. Adalah zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga adalah perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja. Nah, Oke, sekarang baca bersama-sama ya. Yang pertama itu apa? Oke, lanjut. Keduanya. Yang ketiga. Oke, lanjut. Yang sekarang kimia ya. Berikutnya, untuk perubahan kimia dapat kita simpulkan perubahan yang terjadi dapat membentuk zat yang baru. Yang kedua adalah zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga adalah terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita. Kalau yang kimia, bawa ulang ya. Ini kimia, coba dibaca lagi. Satu. Yang kedua. Terakhir. Oke ya, berbeda ya. Berkebalikan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari kita ketemuin ya. Dalam di rumah atau di sekolah ini ya, contoh gula ya, gula itu kan larut dalam air ya. Nah, itu berubah dah. Itu termasuk gula itu perubahan fisika kimia. Nah, di sini Bapak akan memberi kalian tugas dan tugasnya itu berkelompok. Coba kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk. Mejanya dijadikan satu nah. Coba. Mejanya digabung. Habis itu Bapak akan memberikan NKPD yang akan Bapak berikan ke kalian. Coba. Masa ya, siap-siap. Ini ya, ada lulusan APP, APPH, APHP dan DKP ya. Nah, yang untuk jadi contoh ini bisa juga berhubungan dengan APHP. Cuman kalian perhatikan lagi, di sini kan mengidentifikasi berbagai jenis bahan makanan yang ada KPD-nya. Sudah belum dibaca? Oke ya. Kemudian menjelaskan pengelompokan bahan makanan. Ini apa makanan? Karena makanan itu berhubungan dengan perubahan kimia ya. Nah, di situ kan biasanya ada perubahan kimianya itu bermacam-macam di bahan makanan. Bisa juga bahan makanannya itu bersifatnya itu bahaya, ada yang tidak bahaya.
Ada kan? Nah, bahan bahaya itu apa? Contoh pewarna makanan. Ini kan contohnya. Kemudian pemanis buatan, ya kan? Apalagi penyedap rasa. Lebih spesifikasi lagi, kadang itu ditambah pengawet biar makanannya itu awet. Itu kan berbahaya ya. Ada yang berbahaya dan tidak berbahaya. Makanya lebih baik rekomendasinya yang tidak berbahaya. Artinya kalau pewarna itu kan apa? Pewarna ada bahan kimia itu pewarna makanan atau pewarna pakaian dibakar. Kalau yang sifatnya itu alami bisa pakai kunyit ya. Bisa pakai apa lagi? Padang untuk warna hijau ya. Kemudian untuk warna merahnya itu bisa juga pakai bunga ya. Nah itu di sini kita belajar tentang kimia, tentang fisika perubahannya. Oke, di situ tulis ya namanya ya, nama kelompoknya. Coba, nih yang di daftar itu nama plus semua nama yang ada di kelompok yang sini kamu bisa buka di Google dulu ya, biar HP-nya itu berguna menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Oke, yang ini kamu bisa pakai Google coba ya. Apa artinya? Fleksibel. Mudah rusak. Oke, makanan. Perhatikan ya, makanan yang mudah rusak atau perishable yaitu makanan yang cepat rusak bila disimpan tanpa pelakuan dan penanganan yang serius. Artinya bahan makanan groceries itu adalah bahan makanan yang tidak mudah rusak. Contohnya apa? Tulis di situ ya, di tabel ini. Oke. Tentang bahan yang apa tadi? Contohnya mudah. Dan tidak mudah kan? Nah, nanti diskusikan dulu. Cuman lebih baik kalian melengkapi tabel-tabel ini sudah lengkap, baru kalian diskusikan ke depan tadi. Nah, dengan pendapat kalian ya. Oke. Bantu kawan. Ini aja Oke ya, kalau posisi yang 3 itu sudah lanjut terus ya. Nah yang selanjutnya yang belakang nomor 4, nama buku dan tempat ya. Nah nama buku dan tempat itu kalian bisa tulis. Gambar nggak usah digambar ya karena itu ini aja. Nah, terus aja fungsi dan manfaatnya ya. Nama buku dan tempat, tulis fungsi dan manfaatnya. Terakhir lengkapi tabel di bawah ini zat pengawet. Nah, namanya apa zat pengawet itu? Kemudian zat pemanis, zat pewarna, zat perasa. Ini Bapak akan ngasih tugasnya gini. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti kalian maju tentang bahan makanan perishable dan bahan reseris ya. Oke, sudah selesai? Oke, kemudian nanti yang kelompok 2 lihat ke belakang. Nah, kelompok 3 buku dan tempat. Yang kelompok 4 tentang zat pengawet.
langsung aja di kelompok yang satu silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusi mengamati bahan makanan persebo dan reseri. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bahan makanan perishable dan grocery. Artinya apa dulu? Bahan makanan perishable adalah bahan yang mudah rusak atau mulai rusak. Oke, terus lanjut. Bahan makanan grocery adalah bahan makanan yang tidak mudah rusak. Oke, lanjut. Contoh bahan makanan perishable adalah daging, ikan. Nah, yuk, yang pertanyaan di bawah baca, diskusikan itu ya. Oke, sudah baca. Baca habis. Yang pertama. Melihat hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membeli bahan-bahan beri. Oke. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, silakan maju. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hasil olahan dan jenis makanan yang dihasilkan. Bahan makanan dari serealia, hasil olahan oat, jenis makanan yang dihasilkan makanan ringan. Yang kedua, kacang-kacangan, tempe, sayur dan buah, hasil olahan tempoyak, jenis makanan yang dihasilkan sambal, daging, hasil olahan abon, jenis makanan yang dihasilkan lemper, unggas, hasil olahan sosis, jenis makanan yang dihasilkan makanan pipet, jenis makanan yang dihasilkan makanan berat. 7. Susu, hasil olahan keju, jenis makanan yang dihasilkan yogurt. 8. Gula, hasil olahan sirup, jenis makanan yang dihasilkan minuman. Yang terakhir, telur asin, jenis makanan yang dihasilkan hiasan makanan. Demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami akan menjawab dengan Jika kurang jelas, ada yang ingin bertanya. Oke ya, langsung aja ya di kelompok yang ketiga langsung baca. demikian dari kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kami dari kelompok 4 menyampaikan hasil ini zat adiktif. 1. Pengamatan asam sorban. Maksud zat adiktif alami. Penggunaan pengawet matahari. Ini zat adiktif dan terasa. Nama zat sodium glutamat. Maksud zat adiktif
simpulkan ya, bahan makanan yang mengandung zat kimia ataupun tidak. Kemudian di sini yang baik untuk kesehatan dan yang tidak ya. Tidak selamanya zat kimia itu buruk. Cuman memang banyak buruknya ya. Cuman sedikit digunakan untuk kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, baju yang warnanya merah, kuning, hijau itu pakai pewarna semua, ya kan, baju ya. Nah, baju. Tetapi itu manfaat positif. Kalau manfaat negatifnya jika digunakan untuk mewarnai makanan, ya kan. Pakaian kok mewarnai makanan itu akan mengandung zat yang berbahaya dan beracun, ya. Kemudian dari sini tadi kita bisa tahu bagaimana jenis makanan yang dihasilkan, apa hasil olahannya, kemudian bumbu dan rempah ya, manfaatnya itu apa. Yang terakhir untuk jenis zat pengawet, pemanis, pewarna dan perasa itu ada efek sampingnya, ya kan? Nah, jadi untuk LKPD-nya kalian sudah bisa dikerjain masing-masing ya. Oke, silakan kumpul nah, sini nah. Ketua kelasnya kumpul LKPD-nya. Ayo, ayo. Oke, langsung. Oke. Refleksi ya. Refleksi itu pertanyaan-pertanyaan sudah Bapak sampaikan, kemudian Bapak menanyakan ya. Pertanyaan refleksi. Apa kamu memahami perbedaan bumbu? Artinya perbedaan bumbu itu antara garam, bawang, merica. Tahu semua ya? Tahu bedanya kan? Oke. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kalian berdiskusi dan kontra? Artinya yang pro itu sudah pernah melihat, pernah memakan atau merasakan, sudah. Ada yang belum. Nah, yang belum itu pasti bertanya-tanya. Benar-benar yang kalian pernah coba atau yang telah sudah rasakan memakannya atau memanfaatkannya. Yang ketiga, keterampilan apa yang kalian gunakan dalam menyelesaikan masalah. Artinya sebenarnya kan bahan-bahan itu tadi dipijakan ya kan. Nah, karena posisi belum, berarti kalian kan googling. Jadi keterampilan kalian dalam mencari atau menelusuri di Google ya, menelusuri di IT ya, menggunakan IT dalam pembelajaran. Sebenarnya kan bahan ini dikasihkan di meja untuk dilihat ya kan, diskusikan gitu. Cuman tidak ada masalah. Kalian kan jurusan TKP ya berhubungan dengan IT juga. Google itu juga IT. Jadi sekarang ini ilmunya bisa kalian pelajari dari manapun. Bisa jadi lewat internet, bisa jadi lewat langsung. Nah, jadi salah kalau seandainya HP itu digunakan bikin bodoh siswa itu salah ya. Bisa jadi bikin pinter kalau digunakan atau memanfaatkan dalam arti yang lebih baik lagi. Yang harus diubah itu manusianya, bukan alatnya. Alatnya kamu ubah seperti apapun, kalau manusianya itu tetap bodoh, tidak bisa gunakan. Atau manusianya itu negatif, digunakannya dalam hal negatif semua. Kan ada kan penipuan macam itu memanfaatkan IT atau kemajuan teknologi untuk hal yang negatif. Orang yang pintar, orang yang hebat itu juga tidak akan menolak IT. Dia gunakan untuk hal-hal yang positif semua. Oke ya, itu karakteristiknya. Kemudian kita sebelum acara kita atau sebelum belajar pada pagi hari ini kita akan selesaikan, lebih baik kalian berdoa dulu ya. Oke, silakan ketuanya pilih doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita membacakan Al-Fatihah. Kalau dari Bapak ya, minggu depan kita akan mempelajari bab ketiga ya setelah bab kedua ini. Jadi kalian sebelum belajar minggu depan kalian pelajari dulu di rumah. Jadi pas waktu belajar itu kalian sudah bisa koneksi atau menyambungkan yang kalian pelajari dengan yang Bapak sampaikan. Oke, kalau ada Bapak salah kata, mohon maaf yang besar-besarnya kepada
Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ya, aman lah ya.